Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazaika Ramina Kusuma dengan NPM 121-2020-049 akan memaparkan studi kasus UTS Praktikum Audit Modul 4 tentang kas dan setara kas. Langkah yang pertama yaitu dengan memeriksa prosedur audit dari klien kita yaitu PT Subus. Untuk prosedur audit ini ada dua, yaitu uji ketaatan dan uji kewajaran. Untuk uji ketaatan sendiri ada dua prosedur audit. Yang pertama itu tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan minta tanda tangan atau paraf pejabat-pejabat yang berwenang. Lalu yang kedua, yakinkan bahwa apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel lunas untuk menghindari bukti-bukti tersebut dipakai berulang. Prosedur audit ini sudah dilakukan dan indeks pengerjaannya yaitu ada di TOC 2 dan TOC 4. Selanjutnya kita bisa ke TOC 2 dan TOC 4, di mana TOC 2 ini uji transaksi penerimaan bank. Sedangkan TOC 4 yaitu uji transaksi pengeluaran bank. Untuk TOC 2 ini referensi pengerjaannya yaitu dari buku 1 halaman 68 hingga 76, yaitu melihat dokumen bukti bank masuk atau BBM. Data-data yang ada di dokumen bukti bank masuk kita masukkan ke schedule TOC 2 ini. Jika sudah dimasukkan semua, kita periksa kelima hal berikut ini. Yang pertama, yaitu kelengkapan dokumen pendukung, lalu kebenaran perhitungan matematis, otorisasi, kebenaran nomor akun, dan kebenaran posting. Untuk kelengkapan dokumen pendukung ini, kita bisa melihat buku 1, halaman 68 hingga 76, yaitu dokumen bukti bank masuk tersebut. Kita lihat apakah dokumen dari masing-masing perusahaan sudah lengkap. Lalu untuk yang kebenaran perhitungan matematis, kita lihat perhitungannya apakah sudah benar atau belum, angka-angkanya. Lalu untuk otorisasi ini, kita bisa melihat tanda tangan dari masing-masing dokumen, apakah sudah ditandatangan oleh pejabat-pejabat yang memang berwenang atas bukti bank masuk ini. Kita bisa melihat halaman 68, di sini bukti bank masuk disetujui oleh Patricia selaku Kepala Bagian Keuangan dan dibuat oleh Sabrina selaku kasirnya. Semua dokumen sudah sesuai. Lalu untuk kebenaran nomor akun, kita bisa melihat buku 1 halaman 13 pada bagian neraca saldo. Untuk kebenaran posting, kita melihat buku 1 halaman 52 hingga 56, yaitu buku besar dari masing-masing perusahaan. Jadi kita cocokkan nih data yang didapat dari dokumen bukti bank masuk dengan buku besar yang ada di halaman 52 hingga 56. Setelah dilakukan pemeriksaan kelima hal ini, untuk semua dokumen sudah memenuhi kriteria atau klasifikasi atau persyaratan yang ada. Lalu untuk TOC 4, pengerjaannya sama dengan TOC 2, sedangkan kalau yang uji transaksi pengeluaran bank itu kita melihat dokumennya, dokumen pengeluaran bank. Ini ada di halaman 104 sampai 113. Kita masukkan semua data yang ada di dokumen tersebut. Jika sudah, kita periksa lagi nih ke 5 hal berikut ini atau 5 syarat-syarat ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, seluruh dokumen sudah memenuhi seluruh persyaratan yang ada. Lalu kembali ke prosedur audit. Untuk prosedur audit yang kedua yaitu uji kewajaran.
Untuk uji kewajaran ini sendiri ada dua, yaitu kas dan bank. Untuk kas sendiri ada 11 prosedur audit, sedangkan bank ada 11 prosedur audit juga. Untuk yang pertama, prosedur audit kas itu siapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Ini sudah dilakukan dan indeks pengerjaannya itu ada di schedule C. Nah, untuk schedule C ini, pengerjaannya melihat referensi dari C1 hingga C4, sehingga kita perlu mengerjakan C1 dan C4 terlebih dahulu. Kembali ke prosedur audit. Untuk prosedur audit kas yang kedua, yaitu melakukan perhitungan kas atau cash count. Kemudian yang ketiga, yakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran serta penerimaan telah dibukukan. Lalu yang keempat, bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dan saldo buku kas. Ketiga prosedur audit ini telah dilakukan dan indeks pengerjaannya ada di C1 dan C2. Kita bisa lihat ke C1. Untuk C1 ini yaitu berita acara pemeriksaan uang kas menurut buku kas besar. Sedangkan untuk C2 itu berita acara pemeriksaan uang kas menurut buku kas kecil. Untuk C1 terlebih dahulu, cara pengerjaannya itu kita bisa melihat referensi dari buku 1 halaman 123 bagian kas besar. Nah, kita lihat pada paragraf kedua yang menjelaskan tentang prosedur perhitungan fisik kas atau cash count. Di sini nama perusahaannya, nama klien yaitu PT Subus, lalu untuk tanggal dilakukannya pemeriksaan ini yaitu tanggal 5 Januari 2019 pukul 16.30 hingga 17.00. Untuk pemegang kasnya sendiri yaitu atas nama saudari Sabrina selaku kasir. Lalu bagian A itu sisa uang kas menurut buku kas. Ini referensinya ada di buku 1 halaman 124 tabel buku besar. Lihat pada tabel tersebut data-data yang tertera. Di sini yang pertama, sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar 3 juta. Kenapa 31 Desember 2018? Karena kita melihat tanggal saldo awal pada tabel buku kas besar tersebut. Yang tertera di situ saldo awalnya yaitu sebesar 3 juta rupiah. Atau kita bisa melihat referensi buku 1 halaman 15 pada tabel neraca saldo di bagian kas besar tahun 2018. Disesuaikan saja apa yang mau dilihat. Karena di sini melihat nominal kas besarnya, maka kita melihat kas besarnya saja. Lalu untuk mutasinya, di sini tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019. Referensinya ada di buku 1, halaman 124 tabel buku besar. Lihat tanggal pada tabel buku kas besar tersebut, di mana mutasinya ada tertulis 3 Januari sampai 5 Januari. Lalu untuk jumlah debit dan jumlah kredit ini juga sama dari tabel buku kas besarnya, di mana jumlah debit ini diperoleh dari menjumlahkan seluruh kolom debit pada tabel buku kas besar. Untuk kreditnya, menjumlahkan seluruh kolom kredit pada tabel buku kas besar. Setelah dijumlahkan diperoleh hasilnya yaitu balance sebesar 24 juta. Kemudian di sini kenapa 0? Karena menggunakan rumus jumlah debit dikurangi jumlah kredit. Kemudian untuk sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019, ini kita lihat pada halaman 124 buku 1, masih di lokasi yang sama, yaitu tabel buku kas besar, tanggal transaksi terakhir. Di situ tertera tanggal 5 Januari 2019. Nah, saldo akhirnya yaitu 3 juta. Tertera di tabel tersebut. Namun kita bisa peroleh juga dari 3 juta kurang dengan jumlah debit kredit ini atau nilai mutasinya. Kemudian untuk pemasukan yang belum dibukukan dicatat sebagai penambah namun belum ada.
Begitu juga dengan pengeluaran yang belum dibukukan, dicatat sebagai pengurang dan juga belum ada. Sehingga jumlah sisa uang kas menurut buku kas besar yaitu senilai 3 juta rupiah yang diperoleh dari 3 juta ditambah pemasukan yang belum dibukukan dan dikurang dengan pengeluaran yang belum dibukukan. Kemudian bagian B untuk uang dalam kas ini ada ada tiga, uang tunai, surat-surat berharga, dan lain-lain. Untuk uang tunai sendiri terbagi jadi dua, uang kertas dan uang logam. Untuk pengisiannya kita bisa melihat referensi buku 1 halaman 123 bagian kas besar. Untuk yang ada di halaman tersebut, datanya kita masukkan ke sini, disesuaikan saja. Lalu untuk mengisi bagian ini yaitu dengan mengkalikan jumlah lembaran uang kertas dengan harga per lembarnya. Jika sudah semua, kita jumlahkan dan diperoleh hasil 10.985.000. Untuk uang logam, perhitungannya juga sama sehingga diperoleh sebesar 15.000. Jumlah uang tunai didapat dari 10.985.000 atau jumlah uang kertasnya ditambah dengan jumlah uang logam. Diperoleh jumlah uang tunainya sebesar 11 juta. Kemudian surat berharga ini sebesar 11.900.000 diperoleh dari buku 1 halaman 123 bagian bawah yang tertulis jumlah giro langganan. Nah, giro langganan itu kita jumlahkan giro langganan yang belum disetor ke bank, di mana rinciannya yaitu Bank CAB senilai 10 juta, Bank NIB senilai 1,5 juta, Bank IIB senilai 400.000, sehingga totalnya 11.900.000. Kemudian untuk lain-lain seperti bon-bon yang belum diperhitungkan itu tidak ada, sehingga jumlah uang dalam kas itu jumlah uang tunai ditambah surat berharga dan ditambah lain-lain. Totalnya 22.900.000. Lalu untuk selisih uang kas, cara menghitungnya bagaimana? Menghitungnya itu dengan mengurangkan jumlah sisa uang kas menurut buku kas besar dengan jumlah uang dalam kas. Jadi yang nilai 3 juta ini dikurangi dengan 22.900.000 diperoleh minus 19.900.000. Lalu dicatatnya sebagai kelebihan. Kenapa? Karena nilai seharusnya yaitu 3 juta rupiah sesuai dengan jumlah sisa uang kas menurut buku kas besar. Sehingga dapat dikatakan jumlah uang dalam kas lebih catat sebesar 19.900.000 karena nilainya negatif. Menggunakan rumus yang tadi, 3 juta dikurangi 22.900.000, hasilnya negatif 19.900.000. Apabila negatif, maka lebih catat. Kemudian untuk C2, yang berita acara pemeriksaan uang kas menurut buku kas kecil, perhitungannya juga sama, pengisiannya juga sama, namun hanya beda di tanggal, beberapa tanggal dan juga nominal. Untuk nominalnya sendiri ini, kas kecilnya bisa kita lihat buku 1 halaman 15, tabel neraca saldo, nilai kas kecil tahun 2018. Kemudian untuk jumlah debit dan kreditnya tidak ada, karena tidak ada tabel mutasi atas transaksi kas kecil. Kemudian sisa buku kasnya itu sisa buku kas pada tanggal 31 Desember. Maaf, ini catatannya salah. Nah, sisa buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 ini senilai 2 juta rupiah yang diperoleh dari 2 juta dikurangi dengan 0, jadinya 2 juta. Kemudian untuk jumlah sisa uang kas menurut buku kas kecil senilai 2 juta yang diperoleh dari 2 juta dikurangi 0, ditambah 0 dikurangi dengan 0 sehingga ditemukan hasilnya 2 juta. Kemudian bagian B perhitungannya juga sama dengan C1. Di sini untuk uang kertasnya hasil penjumlahannya 1.515.000. Uang logamnya 15.000 sehingga jumlah uang tunainya 1.530.000. Untuk surat berharganya tidak ada, namun bagian lain-lainnya ada. Ini referensinya di buku 1 halaman 124 yang ada di bagian bawah.
kita jumlahkan seluruh petty cash, voucher, dan materai yang belum diperhitungkan. Di sini ada rinciannya sehingga diperoleh totalnya 270.000. Kemudian kita hitung jumlah uang dalam kasnya itu dari jumlah uang tunai ditambah surat berharga ditambah lain-lain sehingga diperoleh 1.800.000. Kemudian selisih uang kasnya bagaimana cara ngitungnya juga sama. Jumlah sisa uang kas menurut buku kas besar dan jumlah menurut buku kas kecil, mohon maaf, dikurangi dengan jumlah uang kas. Di sini nilainya berbeda dengan yang C1 negatif, di sini positif. Maka dicatat sebagai kekurangan. Karena nilai seharusnya yaitu 2 juta sesuai dengan jumlah sisa uang kas buku kas kecil. Sehingga dapat dikatakan jumlah uang dalam kas kurang catat sebesar 200.000. Karena hasilnya positif, maka dianggap kurang catat atau sebagai kekurangan seperti itu. Lalu kembali ke prosedur audit. Untuk prosedur audit yang kelima dan keenam itu sudah dilakukan dan indeksnya ada di C1. Untuk prosedur audit yang ketujuh, periksa penjumlahan lembaran buku kas atau footing itu juga sudah dilakukan. Prosedur audit yang kedelapan, jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system, teliti apakah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Ini juga sudah dilakukan, referensinya ada di buku 1 halaman 22 tentang syarat-syaratnya. Lalu untuk prosedur audit yang ke-9 itu memastikan apabila kas yang ada dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Untuk kursnya kita bisa lihat di halaman 125. Untuk buat yang prosedur audit yang ke-10 itu buat daftar koreksi yang diperlukan. Lalu yang ke-11 buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh para partner serta saran dari pihak manajemen. Untuk kedua prosedur audit ini sudah dikerjakan dan referensinya itu ada di schedule C. Lalu untuk prosedur audit bank yang pertama itu kita melakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Ini sudah dilakukan dan referensinya ada di CC3 dan CC4. Untuk CC3 yaitu konfirmasi bank kepada Bank CAB. Sedangkan untuk CC4 yaitu konfirmasi bank terhadap Bank Lopo. Untuk konfirmasi terhadap Bank CAB di sini dilaporkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 menunjukkan saldo kredit atau debit untuk dua jenis rekening. Yang pertama rekening koran dan deposito. Yang pertama itu ada rekening koran dengan jumlah 4.391.410 dengan tingkat bunga 9%. Dan deposito senilai 1 miliar dengan tingkat bunga 5,5% dan deposito senilai $30.000 dengan tingkat bunga 1,4%. Untuk CC4 konfirmasi bank kepada Bank Lopo itu dilaporkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 menunjukkan saldo kredit atau debit untuk rekening koran sejumlah Rp5.092.640 dengan tingkat bunga 9%. Kembali ke prosedur audit. Di sini yang kedua, minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran atas rekonsiliasi tersebut. Dikarenakan referensi buku 1 halaman 126, bagian bank yang di bawah, pada bulan Desember 2018, klien belum membuat rekonsiliasi bank, sehingga saldo bank per 31 Desember 2018 berdasarkan dari saldo
buku bank perusahaan yang terlampir di indeks C3, C3.1, C4, dan C4.1. Untuk C3 sendiri yaitu penyesuaian atau catatan pemeriksaan atas rekonsiliasi Bank CAB. Di sini kita bisa melihat referensi dari buku bank dan rekening koran Bank CAB. Yang pertama itu dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan kurang catat atas pembayaran utang kepada PT Berkat tanggal 3 Desember 2018 atas transaksi BKK nomor 001 yang seharusnya dicatat 101.100.000, namun dicatatnya sebesar 100.110.000, sehingga kita perlu mencatat kurang catatnya tersebut dengan penyesuaian utang usaha PT Berkat di debit senilai 190.000 dan Bank CAB di kredit senilai 990.000. Nilai ini diperoleh dari 101.100.000 dikurangi dengan 100.110.000. Lalu yang kedua itu perusahaan belum mencatat atas penerimaan dari PT Lestari tanggal 14 Desember 2018. Di mana di sini perusahaan belum mencatat transaksi tanggal 14 Desember 2018 atas KU masuk PT Lestari sebesar 10.600.000. Sehingga penyesuaiannya Bank CAB di debit sebesar 10.600.000 dan piutang usaha PT Lestari di kredit 10.600.000. Lalu yang ketiga, yaitu salah satu BG yang diterima dari pelanggan ternyata kosong tanggal 28 Desember 2018. Di sini terdapat bukti giro yang kosong sebesar 2.200.000 yang dicatat sebagai pengurang. BG kosong dapat disebabkan karena adanya pencairan giro yang ditolak akibat saldo tidak cukup atau hal lainnya. Penyesuaiannya yaitu piutang usaha di debit sebesar 2.200.000 dan Bank CAB di kredit sebesar 2.200.000. Kemudian yang keempat, perusahaan belum mencatat biaya administrasi dan jasa giro tanggal 28 Desember 2018. Di sini penyesuaiannya biaya administrasi bank di kredit sebesar 25.000, Bank CAB di debit sebesar 131.500 dan pendapatan lain di kredit sebesar 156.500. Kemudian kita mengerjakan schedule C3.1 di sini rekonsiliasi bank CAB-nya. Yang kita melakukan koreksi yaitu saldo menurut pembukuan. Di sini saldo menurut pembukuan referensinya buku 1 halaman 128 buku Bank CAB. Kita lihat saldo akhir tanggal 28 Desember 2018 yaitu sebesar Rp5.849.910. Untuk koreksinya ditambah dengan setoran clearing PT Lestari sebesar 10.600.000 yang transaksi tanggal 14 Desember 2018 dan jasa giro sebesar 156.500 atas transaksi tanggal 28 Desember 2018 sehingga jumlah penambahannya sebesar 10.756.500. Kemudian koreksi pengurangnya yaitu salah catat PT Berkat sebesar 990.000 yaitu transaksi tanggal 3 Desember 2018. Kemudian tolakan clearing sebesar 2.200.000 atas transaksi tanggal 28 Desember dan biaya administrasi bank sebesar 25.000 transaksi tanggal 28 Desember 2018. Jumlah pengurangnya yaitu 3.215.000 sehingga ditemukan saldo yang benar yaitu saldo menurut pembukuan ditambah jumlah penambahan dikurang jumlah pengurangan diperoleh 13.391.410. Nah, saldo ini akan dicatat sebagai saldo kas per audit tahun 2018. Kemudian yang saldo menurut rekening koran referensinya di halaman 129 rekening koran Bank CAB. Kita lihat saldo akhir tanggal 28 Desember 2018 yaitu sebesar Rp4.391.410. Koreksinya yaitu
terdapat penambahan setoran dalam perjalanan kas besar, yaitu senilai 20 juta, yang diperoleh dari rekening koran Bank CAB, di mana tanggal 28 Desember 2018 terdapat setoran tunai BBM nomor 009 dari kas besar yang masih dalam proses. Karena di pembukuannya sudah dicatat namun belum muncul di rekening koran sebesar 20 juta. Kemudian ada koreksi sebagai pengurang, yaitu outstanding check PT Carakan BBK nomor 008 sebesar 11 juta yang diperoleh dari rekening koran Bank CAB, yaitu pada 26 Desember 2018, Giro BBK nomor 008 atas pembayaran utang yang dikeluarkan PT Caraka sebesar 11 juta belum dikeluarkan. Kemudian dihitung saldo yang benar diperoleh Rp13.391.410, yang mana sudah balance dengan saldo benar menurut pembukuan. Kemudian untuk C4, ini catatan pemeriksaan atas rekonsiliasi Bank Lopo. Untuk referensinya sudah pasti buku Bank Lopo halaman 126 dan rekening koran Bank Lopo halaman 130. Yang pertama, temuan hasil pemeriksaan fisik atas Bank Lopo, yaitu perusahaan belum mencatat atas penerimaan piutang tanggal 24 Desember 2018, yaitu sebesar 33.750.000. Ini diperoleh dari yang transaksi tanggal 26 itu pada transaksi bank dicatatnya 37.500.000. Namun di rekening koran tercatat pada tanggal 24 Desember sebesar 3.375.000. Sehingga 30.500.000 itu dikurangi dengan 3.375.000, terdapat kurang catat sebesar 33.750.000. Penyesuaiannya, piutang usaha PT Nuansa di debit 33.750.000 dan Bank Lopo di kredit 33.750.000. Kemudian yang kedua, perusahaan belum mencatat biaya administrasi, cek atau giro dan jasa giro tanggal 24 dan 27 Desember 2018. Kita melihat halaman 130 rekening koran Bank Lopo. Di sini penyesuaiannya biaya administrasi bank di debit sebesar 23 juta yang diperoleh dari 23.000. Ini diperoleh dari 18.000 ditambah 5.000. Kemudian Bank Lopo di debit sebesar 52.226 dan pendapatan lain-lain di kredit sebesar 75.226. Kemudian yang ketiga, perusahaan belum mencatat BG yang ditolak tanggal 28 Desember. BG yang ditolak ini tolakan clearing tanggal 28 Desember 2018. Sehingga penyesuaiannya piutang usaha PT Lestari di debit sebesar 3.350.000 dan Bank Lopo di kredit sebesar 3.350.000. Kemudian untuk rekonsiliasi Bank Lopo-nya, perhitungannya sama dengan rekonsiliasi Bank CAB. Di sini saldo menurut pembukanya 36.640.414. Koreksinya ditambah dengan jasa giro senilai 75.226. Kemudian koreksi pengurangnya yaitu koreksi BBM atas PT Nuansa nomor 08 senilai 33.750.000, biaya administrasi bank 23.000 dan tolakan clearing PT Lestari 3.350.000. Sehingga jumlah pengurangnya 30.123.000. Di sini saldo yang benar yaitu senilai 407.360 rupiah. Untuk saldo menurut rekening korannya yaitu 5.092.640.
Kemudian koreksi ditambah deposit interaksi kas besar senilai 2 juta. Karena pada tanggal 17 Desember 2018 terdapat pembayaran utang jatuh tempo yang sudah dicatat di pembukuan namun belum muncul di rekening koran. Kemudian koreksi pengurangnya outstanding check atas PT Elang dan PT Caraka, di mana PT Elang 2 juta, untuk PT Carakanya sebesar 5.500.000, yaitu transaksi tanggal 21 Desember 2018. Jumlah pengurangnya yaitu 7.500.000, sehingga saldo yang benar senilai 407.360 rupiah, balance dengan saldo menurut pembukuan yang benar. Kembali ke prosedur audit. Di sini prosedur audit yang ketiga atas bank sudah dilakukan, referensinya ada di buku 1 halaman 125. Kemudian prosedur audit yang keempat juga sudah dilakukan namun tidak ada dokumennya. Yang kelima sudah dilakukan, referensinya ada di halaman 68 hingga 76 dan 104 hingga 113. Untuk prosedur audit yang keenam sudah dilakukan namun tidak ada dokumennya. Untuk prosedur audit yang ketujuh juga sudah dilakukan. Ini kita melihat referensi halaman 126 hingga 130. Di bagian atasnya itu tercantum atas nama perusahaan, bukan perorangan. Kemudian prosedur audit yang ke-8 itu juga sudah dilakukan. Kemudian prosedur audit yang ke-9 itu referensinya dari TOC 2 dan TOC 4 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian untuk prosedur audit yang ke-10 dan ke-11 itu tentang Client Representation Letter dan juga kesimpulan serta komentar hasil pemeriksaan bank. Itu sudah dilakukan dan referensi indeksnya itu ada di Schedule C. Untuk Schedule C, cara mengerjakannya yaitu untuk kas besar referensinya C1, per kliennya itu dari buku 1 halaman 13 bagian neraca saldo 2018. Kas besar tidak ada penyesuaian sehingga per auditnya 3 juta rupiah. Untuk kas kecil referensinya C2 terdapat penyesuaian sebesar 200.000 di kredit sehingga per audit 31 Desember 2018-nya 1.800.000. Kemudian untuk Bank CAB referensi C3 terdapat penyesuaian baik di debitnya maupun kreditnya sehingga per auditnya ditemukan 13.351.410. Ini hasilnya sama dengan saldo yang benar pada rekonsiliasi Bank CAB C3.1. Kemudian untuk Bank Lopo referensinya di C4, ini juga sama dengan Bank CAB, terdapat penyesuaian di debit dan kredit. Ditemukan hasil per auditnya itu 0, sehingga jumlah per audit 31 Desember 2018 sebesar 18.191.410 rupiah. Di samping kanan ini ada catatan pemeriksaannya, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas kas besar dan kecil ditemukan yang pertama, pada saat cash count kas kecil ditemukan selisih kas atau kekurangan sebesar 200.000 yang ada di Schedule C2 bagian selisih uang kas, yaitu kurang catat sebesar 200.000. Dengan penyesuaian piutang lain-lain di debit 200.000 dan kas kecil di kredit 200.000. Untuk temuan pemeriksaan yang kedua yaitu terdapat penerimaan yang belum dibukukan yang terdiri dari Bank CAB atas PT Merdeka 10 juta, Bank NIB atas PT Wahana 1.500.000 dan Bank IIB atas PT Zeira sebesar 400.000. Penyesuaian untuk penerimaan yang belum dibukukan ini dilakukan masing-masing atas nama perusahaannya. Yang pertama, untuk PT Merdeka, penyesuaiannya itu kas di debit sebesar 10 juta dan piutang usaha di kredit sebesar 10 juta. Untuk PT Wahana, penyesuaiannya juga sama, senilai 1.500.000. Untuk PT Zeira juga penyesuaiannya, jurnal penyesuaiannya juga sama, dengan nominal 400.000.
Kemudian yang ketiga, terdapat selisih perhitungan fisik uang kas besar sebesar 8 juta. Ini dapat dilihat pada halaman 124 yang ada di bawah tabel buku kas besar. Rinciannya yaitu uang milik PT Pelita sebesar 6 juta dan penerimaan dari PT Delta pada tanggal 9 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir sebesar 2 juta. Kemudian yang keempat itu melakukan konfirmasi Bank Lopo, yaitu lihat saldo benar atas rekonsiliasi Bank Lopo, di mana penyesuaiannya Bank Lopo di debit sebesar 407.360 dan pemeriksaan atau overdraft kredit sebesar 407.360 rupiah. Kemudian ke prosedur audit lagi. Selanjutnya prosedur audit untuk investasi jangka pendek. Semua prosedurnya sudah dilakukan dan indeks pengerjaannya ada di schedule D. Kita lihat schedule D. Di sini schedule atas investasi jangka pendek. Untuk catatan pemeriksaannya kita lihat berdasarkan hasil pemeriksaan atas investasi jangka pendek yang bisa dilihat di halaman 125 bagian investasi pada saham, di mana PT Garam membeli saham sebanyak 10.000 lembar dan PT Gudang sebanyak 20.000 lembar dengan harga saham per 31 Desember 2018 pada PT Garam Rp10.200 dan PT Gudang senilai Rp8.375. Tetapi perusahaan belum melakukan pencatatan penyesuaian atas investasi saham yang ada pada PT Garam, sehingga dilakukan pencatatan penyesuaian atas investasi saham tersebut, di mana untuk PT Garam harga perolehannya senilai 100 juta dengan nilai akhir tahun 102 juta yang diperoleh dari 10.000 lembar dikali Rp10.200. Untuk harga perolehan ini diperoleh dari halaman 123 tabel investasi pada saham. Kemudian dihitung selisihnya, yaitu nilai akhir tahun dikurang dengan harga perolehannya. Untuk PT Garam selisihnya 2 juta. Untuk PT Gudang harga perolehannya 170 juta dan nilai akhir tahunnya sebesar 167.500.000 yang diperoleh dari 20.000 lembar saham dikali 8.375 rupiah. Selisihnya sebesar 2.500.000, di sini minus selisihnya. Sehingga total selisihnya yaitu minus 500.000. Untuk catatan pemeriksaannya, terdapat kesalahan dalam pencatatan penjualan saham PT Garam, sehingga perlu dibuat jurnal koreksi, di mana di tabel investasi pada saham itu tertulisnya 105 juta, namun yang benar itu 100 juta, sehingga penyesuaiannya koreksi untuk mencatat laba realisasi penjualan saham PT Garam yaitu investasi atas saham di debit sebesar 5 juta dan penghasilan investasi saham di kredit sebesar 5 juta. 5 juta ini diperoleh dari 105 juta dikurang dengan 100 juta. Kemudian yang kedua, penilaian untuk surat berharga dengan memakai metode berdasarkan harga terendah antara harga perolehan dan harga pasar. Oleh karena itu, hasil dari penyisihan harga saham pada 31 Desember 2018 adalah dengan koreksi kerugian yang belum direalisasikan atau saham per tanggal neraca. Di sini penyesuaiannya rugi penurunan nilai investasi pada debit sebesar 500.000 dan investasi pada saham di kredit sebesar 500.000. 500.000 ini diperoleh dari total selisih nilai akhir tahun dan perolehan PT Garam dan PT Gudang. Sekian pemaparan modul 4
tentang kas dan setara kas oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.